Yang perlu saling peringat timan dengan wahalim, perlu saling peringaten dah. Det kanggo sombong timat Jawa halim. Muaz doang seorang sahabat lah tetegur si Rasulullah, afattanun anda ya Muaz, apakah kamu akan membuat fitnah wahai Muaz? Saya enggak belulun dan beraya sina Muaz jangan ngelapor sahabat selainan, ya Rasulullah nia jak jadi imam kepilun sida yang dek tahu jok temu kaling tiang bahasa Nabi Muhammad. Oh mun sida jak beda wahai Muhammad, nur yang Allah jadikan menjadi nur pelinggih itu adalah bagian daripada nurnya mampu sendiri. Bahasa Imam Ghazali, mampu ya khusyuk 100%, paling tidak 3 titik jangan sampai tidak khusyuk. Biasa pertama waktu baca kabiran para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tengiring barang-barang bersyukur le malam makin niki tiang pulungguh sami bawa hadir le tahun niki dalam rangka merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di tempat ini luar biasa perayaan Isra Mi'raj kebanyakan dihadiri oleh para tokoh-tokoh. Iya dah surut legar ampura biasa ngaji lek julun jamaah awam niki ja lek julun para tokoh, para alim, para asatiz nggih ampura. Sedangkan tiang sendiri ndek tiang alim sebenarnya nggih lek tahun niki wahara jelo sak santer sin menah wahara dengan alim lek tahun niki jadi tiang sekedar lito silaturahim yang seharusnya tiang datang untuk nuntut ilmu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan qari kita membacakan ayat suci Al-Quran yang terkait dengan kisah daripada Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita di dalam Al-Qur'an. Jadi isi Al-Qur'an itu banyak sekali tentang cerita-cerita ya umat-umat terdahulu, para rasul terdahulu, termasuk di antaranya adalah kisah daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan beliau menceritakan kisah-kisah tersebut para jamaah? Allah sendiri menyampaikan tujuannya. Apa firman beliau? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Wahai Muhammad, semua yang saya ceritakan dari kisah-kisah para rasul, kisah-kisah orang-orang terdahulu, tujuannya adalah menguatkan hatimu, menguatkan perjuanganmu, menguatkan apa yang menjadi tugasmu untuk menyampaikan risalah. Karena walaupun beliau seorang nabi, saking beratnya tugas beliau membutuhkan tathbit, membutuhkan penguatan. Beliau sempat juga diuji dengan berbagai macam ujian sehingga melemah. Lebih-lebih le bulan Rajab ni ke luwek gati ujian beliau, termasuk meninggal istri tercinta beliau Siti Khadijah Al-Kubra. Maka banyak orang mengira beliau niki menceritakan Isra Mi'rajnya beliau dikirain gila, bahkan dikirain stres. Teparan stres dengan saninggal sebiniah. Enggih, luwe ndak percaya isi kisah Isra Mi'raj. Enggih. Jadi ditasbit hati beliau, diperkuat hati beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang nabi sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membutuhkan tasbit, membutuhkan penguatan, apalagi model tiang pelungguh sami. Banyak ujian kita sudah memang lemah ya.
Apa-apa tegawe pasti ada ujiannya. Nggih. Seorang tuan guru besar ujiannya, seorang dewan besar ujiannya, seorang kepala desa besar ujiannya, seorang polisi besar ujiannya, membutuhkan tasbit, penguatan. Nah, perayaan-perayaan marak niki itulah jalan kita untuk menyampaikan kisah-kisah tersebut supaya sampai tasbit itu kepada masyarakat. Maka kata Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di zaman sekarang ini suatu keharusan bagi kita untuk merayakan perayaan-perayaan seperti ini. Apa tujuannya? Untuk mentasbit, untuk menguatkan semangat kita dalam berjuang mempertahankan ajaran agama tiang pelunggu sami. Lebih-lebih makin ini kita banyak sekali godaan, banyak sekali gangguan. Generasi kita makin niki para jamaah rusak dengan HP. Generasi kita sudah jarang mendengarkan Qisasul Anbiya. Loi anten boya sinetron, loi anten boya YouTube. Engkah qiraatul kutub, loi an qiraatul YouTube. Loi anten boya FTV. Enggih. Sehingga anak-anak kita banyak yang tidak tahu kisah Isra Mi'raj. Banyak yang tidak mengerti apa itu peristiwa Isra Mi'raj, sehingga solat dilalaikan. Demen sakit dek sembahyang. Apalagi Sak Malik enggih repot ni paranti dek sembahyang. Apa ni nenek Wika ni terrepot. Bahkan sekarang niki para jamaah masjid-masjid kosong. Mudah-mudahan le sepit ja insyaallah. Lamun bagian-bagian tiang tu bagian bat si timuk ja. Loe sa masjid loe antekan ni si jamaah. Ya. Pada piresap lamun da berjamaah le tahun niki. Aran dua sap. Lamun to ja baun dua sap lagu Saprudin beke Sapi Udin. Ini menjadi tugas tiang pelunggu sami. Makanya ini amanah. Perayaan-perayaan seperti ini adalah amanah. Jangan kira ini sekedar suatu perayaan yang sifatnya anjuran. Tidak, ini amanah. Amanah untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Maka perayaan Isra Mi'raj harus betul-betul rame. Yang perlu hadir juga di tempat ini anak-anak kita. Kalau pelunggu sami sebenarnya tidak terlalu penting menurut Tian. Kenapa? Karena beliau-beliau ini sudah mendalam, sudah tertanam dalam di dalam hatinya tentang apa itu Isra Mi'raj. Oleh dekocet, oleh terus. Tapi yang terjadi sekarang ini anak-anak kita yang justru jarang sekali mendengar. Engge. Ya ampun tuan guru lain ceket napiaran pina manhaj atau metode dalam berdakwah. Ya ampun lain tuan guru niki suruh terjauh dulang. Demen hari-hari besar Islam jauh ndo dulang. Aden sakembe, aden geger, kanak-kanak sakode endah. Lagunane sekedik-kedik bid'ah. Mun parane denara li Rasulullah. Ini manhaj. Ini adalah bagian daripada metode dakwah. Supaya datang tertanamlah. Memang kanak-kanak niki ngerti timat jelasan lagu dengah engke. Pendengarannya ini insyaallah terekam dengan hatinya. Tertanam dalam lubuk hatinya, tersebut dalam hatinya Nabi Muhammad, Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril, malaikat Mikail, apa itu salat, tertanam dia.
Tidak perlu dia paham dulu, tidak apa-apa dia tidak paham. Anak-anak kadang dia tahu terpaksa paham, tetapi perlu diperdengarkan. Mara enten desak pendengahan HP bilang jelo keceket kanak-kanak kan. Apa langke? Apa unin HP nu barah iya wahunin. Tegetuan si inaan barah. Kamu nanya unin. Kamu nanya. Mbiolin ketahuan le HP. Dia ngerti apa yang kena kamu nanya sebenarnya. Lagu ia dengar, ia sebut. Coba itu kita perdengarkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Terus Maulid Nabi Muhammad, Isra Mi'raj Nabi Muhammad, Nuzulul Quran Nabi Muhammad, tertanam dalam hati mereka. Oh iya, imannya mendalam, kecintaannya kepada Nabi Muhammad mendalam. Itu salah satu tujuan perayaan Isra dan Mi'raj. Yang kedua, poin yang ingin yang sampaikan tadi dalam pembacaan surat Al-Isra, ya, itu dijelaskan tentang peristiwa Isra-nya saja. Peristiwa Mi'rajnya justru di surat yang lain dibahas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Yang ingin tiang bahas di poin kedua ini, bahwa di sana setelah Allah menceritakan perjalanan Isra beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa firman Allah? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin tampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Di dalam surat yang lain Allah menceritakan peristiwa Mi'rajnya, wa huwa bil ufuqil a'la, diakhiri dengan kata-kata dengan firman beliau linuriyahu min ayatinal kubra. Ada bedanya. Lamun li ayat sabaru linuriyahu min ayatina. Di saat beliau menjelaskan bagaimana sampainya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, diakhiri dengan linuriyahu min ayatinal kubra. Ada tambahan kubra. Jadi para jamaah, perjalanan Isra niki perjalanan ad-dunyawiyah, perjalanan dunia. Karena Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu masih berkisar dari dunia saja. Sedangkan kalau Mi'raj, perjalanan beliau ke Sidratul Muntaha sampai ke tempat tertinggi di mana hamba Allah semuanya tidak akan mampu sampai ke tempat itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan linuriyahu min ayatinal kubra. Kami ingin tampakkan tanda-tanda kebesaranku yang terbesar. Maka kisah Isra Mi'raj niki para jamaah akan menambahkan kebesaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab wa huwa bil ufuqil a'la ini ada beberapa riwayat, ada 13 hadis kalau nggak salah yang menjelaskan tentang perjalanan beliau Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi di sana adalah gambaran-gambaran pekerjaan kita di dunia dan bagaimana hukuman-hukumannya. Demen taek beliau le napiun deparan Burak, beliau mulailah perjalanan. Yang beliau lihat pertama kali adalah qaumun yazra'una fil yaumi wa yahsuduna fil yaum. Ada satu kaum bercocok tanam sejelo, panen langsung sejelo. Kemudian ini tutup menu doang pegawaian, panen lonto. Beketuan Rasulullah, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka itu? Maka Jibril mengatakan, itulah orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah.
Dia dengan sak rajin nyumbang lek pembangunan masjid laik. Alhamdulillah, milun dia nyumbang lagi. Bibo. Loe nada sekecot. Alhamdulillah luar biasa Masjid Pelunggu Sami. Tiang masuk saja tadi Masya Allah galuh gantar, kelihatan megah. Kadang-kadang masjid balik doang lagu den mai ruan. Luyan teken. Niki jan nyepeng ruan niki. Demen tengaji dah peniki, ya. Jamaah pedas ruan selapu andang te ndek sak kelalah lalu si teken. Separuh dengan pinak masjid dan cara kawih arsitek. Kadang-kadang kawih arsitek lagu den cara turut. Apa aja pendapat tokoh turut sanu menunin turut sanu ngone-ngone makan jari di kamain aruan seronce niki jak nyepeng. Ini menunjukkan kekompakan Pelunggu Sami. Masjid itu adalah bisa menjadi gambaran kekompakan daripada suatu kampung itu dari masjidnya. Alhamdulillah. Apa yang Pelunggu Sami keluarkan untuk pembangunan niki lemak iya wa gambaran para jamaah dek nak aman telah ada panen lonto era angkat luwe-luwe ndak betalatan dek nane ndak betalatan sila den manjari bagian atas den man keramik masin bekeramak. Kemudian lanjut beliau temukan ada orang turdakhu ru'usuhum bis-sakhr kullama rudikhat adat kama kanat, dengan sak tepanto kulun si batu belek jangken belah demin wah belah niki malik ente pedulak ndek sak demin belah mu mate mu tutuk ndak demin wah belah tetulakan malik ente pantok tetulakan malik ada yang tetap sakit doang yang hidap, sakit sak tepantau kota kan. Beketuan Rasulullah apa kedan dia wahai Jibril sai jak dia sama dia lalu enten siksa. Oh dia dengan sak berat otak nak sembahyang. Abot sembahyang. Ya ampun para jamaah dengan sak tinggalan sembahyang sekali doang dengan sengaja udah disiapkan di dalam kuburnya sujaun akra ulah sak santer sin pelik otak kemeron iblis ruat gigin maruan aritan aparan punti mau bedoy nelong tajam iya sina tonjok luang tain lema maaf bahasa halus luang tai lagu oleh ampura dek tahu bahasa halus tiang malah luang tai wah ya luang dubur bahasa Arab dubur aja Nabi demen wah tetama luang apa noran sugul langan biwih niki mun prampek jangket belah awal ke niki. Agalai le zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kenyangkan sembahyang jenazah. Baru ngatiat takbir mengerupuk korong bata. Terbuka untuk para nairup dengan niki maka ulah lilit teh. Selapun pelai arak bait batik arak bait kayu an mate ulah niki. Mun nganjeng ulah niki para jamaah bahasa Arab apunin limadza taqtulunani qad amarani rabbi an u'adziba hadzal mayyit minad dunya ilal akhirah am kembe pada mati ke aku ni terperintah isi Allah ya siksa mayit ni ulun masih hirup jang elen dunia sampai lemak le akhir sila mun debani lemak telilit si ulah jadi ndek sembahyang mun debani lawan sujaul aqra niki ja aneh timak jande sembahyang
Lagunane luwe, dia main sakit-sakit sekedik dia sembahyang. Lema terbayahan fidihan si anakku ni. Kemolah. Pokok mu tinggalan dengan sengaja aja wah tantih tu atau si azab kubur niki. Naudzubillahi min dzalik. Lagu insyaallah lamun sembahyang aja denara badai sandek sembahyang cuma mun lalean doang, kadang-kadang melalaikan kaifiat salat, melalaikan waktu ini yang banyak, dan terutama yang paling banyak melalaikan salatul jamaah. Mberuan dengan lalaian kaifiat salat, jarang dengan milih ngaji bahas sembahyang makin. Mun dengan bahas sembahyang apa din bekemi sampai dia najah lain lagu lamun keketuan pira syarat sah takbiratul ihram mana saya tahu ibu-ibu pira syarat sah takbiratul ihram dia doang wah ngerumuk-rumuk dah. Aneh saya tahu sebut takbeng dah hadiah umrah bagi yang mampu. InsyaAllah ndek dapat berdoa orang sila. Arak 16 syarat takbiratul ihram niki syarat sahnya idza ikhtalla wahidun minha lam tan'aqidus salah, lamun kanti telang sekek doang den hitung sembahyang mbaya sana molas niki para jamaah engge harus menggunakan bahasa Arab ding kanggo tegenti si bahasa sepit. Kemudian harus sudah masuk waktu, lamun kanti takbir ndek mana rak waktu ndek kenan. Ini kadang-kadang kita nanin gati baca selawat wah tak mulai sembahyang. Aro masa juga bareng tem azan ni. Bareng terdait si dengan azan ni. Wah 2 rakaat ampun azan batur. Ndek nesah takbir pelungguh ndak sah kalau dia belum masuk waktu, maka sabarlah sedikit. Dedek berjulu-julu. Takut nak terbilin lalu. Sepala lalu seawal waktu lagu nikman waktu anda sembahyang. Nabi anda antaqa'a halal qiyam, aden saat takbir niki harus di saat kita sudah berdiri tegak. Ni sambil kelas sujadah sambil takbir, masih jongkok wah tak takbir, takut nak terbilin si imam. Nabi anda Allah yamudda hamzatal lafzal jalalah, dendek pebelok hamzah nolek lafzul jalalah. Ambil contoh Allahu Akbar, jangan dipanjangkan menjadi Allahu Akbar. Denara lep sepit teja lagu sok sawah sampean ada yang sangkah narak lemah dah lagu lamun selawat jak luwe en pebelok santik belo. Contoh Allahumma salli ala Muhammad. Oh ni aneh piratun salah no ya. Ini kesalahan yang apa merata amatul balwa. Ndek napa dengan awam doang, termasuk orang alim pun ndak perhatikan ke sana. Yang perlu saling peringat timan jangan wahalim, perlu saling peringatan dah. Det kanggo sombong timat Jawa halim. Iblis semua ampun telaknat dengan saya sombong. Lupa kadang-kadang, bukan kita enggak tahu tapi kita ndak kepikiran ke sana. Jadi ndek napa demen salak batur mu paran kayak jahil bae selapun. Bukan dia jahil, ndek tulinangan. Contoh niki sudah Allahumma shalli ala Muhammad.
Allah. Nah, lamun pebelok berarti seolah-olah dua hamzah di sana. Allahu Akbar. Apakah Allah yang maha besar? Itu artinya. Berarti bukan pernyataan tetapi keraguan. Bukan pernyataan tapi pertanyaan. Apakah Allah? Padahal kita sedang pernyataan di hadapan Allah bahwa Allah yang maha besar, tetapi kita mengatakan apakah Allah yang maha besar? Salah enggak? Salah total. Allahumma salli ala Muhammad. Betul nara belon Muhammad. Lagu dia Ustaz, dia perekengan lalu onin separuh. Kita belagu dia, enggih kan baut belagu ti masak kena kembe-kembe serini tak pebelo baik. Allahumma salli ala Muhammad kan paden. Lagu kena nani dengan. Serini tak pebelo Allah le kubur dong girang lalu. Tentu nak pandai. Apa satu tukang baca selawat ndarak mele ustad lasing. Entah matan mahat ke jauh-jauh don tokol. Mau bayu sandin wah mahat. Tai ketemu muli serua-rua nuah. Mau kadang-kadang ja separuh semel dengah separuh aja. Allahumma salli ala Muhammad tunin. Allahu Akbar. Kelalaian kita. Padahal bahasa Arab itu tidak boleh dilalaikan, harus nepeng. Baca olehmu bacaan yang fasih, jangan membaca bacaan qabih. Qabih niki maksudnya salah. Nggih. Fasih, ya. Nah niki para jamaah. Nggih. Den kanggo endah terombokan wau antara Allah dengan akbar. Allahu Akbar. Ini tak boleh. Allah yazida wawan baina lafzil jalalah wa akbar. Den kanggo Allahu Akbar. Oh ni. Terutama atau sagirang salah aja waktu untuk zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngone-ngone aja Allahu Akbar tu ni. Lobar. Ndek kena Allahu Akbar. Lobar, 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 lobar. Cemoh lalu dengan Allahu Akbar terzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa alla tushaddidul ba, jangan tasdidkan ba-nya juga. Ambil contoh Allahu Akbar. Lengkanggo. Allahu Akbar. Ini kan hal sepele, lagu mutlalean para jamaah. Pada bagi zikir. Ngone-ngone den cara kenal la ilaha illallah. Lelah. Ampun ni jamuk dengar cerita ke lagu dekuah jak dengar langsung. Cerita Tuan Guru Abah Tuan Guru Lulanas Hasri. Arak dengan zikir ni. Arak gigi sekit, gigi dua, gigi telu. Gigi sekit jangan ngena, menepes ngati la ilaha illallah. Papa gigi dua je. Gigi telu lelah. Separuh jadi lelah je anda. Ustaz separuh kurang ngerain je anda. Ngerain dah. Yang bonara dan fakih. Lain ahli ibadah dengan orang fakih. Lamun ahli ibadah pokok demen doang ibadah, tapi tidak pandai merai. Enggih, wah tang sekali sembahyang to bagian Lombok Barat. Ada dia sebut sembahyang maghrib dua lembar jadi ayatan. Muida nyerepek. Kalamun maghrib niki kulhu kuliah sebenarnya. Kuliah kulhu. Muni aja dua lembar
muka ngena kan Malik ngaser dan berpeteha wai digambar dalam angan kejadian wah kah khusyuk wah udah terus terang bay kurang bagus sama dia aja. Muaz doang seorang sahabat lah tetegur si Rasulullah, afattanun anta ya Muaz, apakah kamu akan membuat fitnah wahai Muaz? Saya nggak belulun dan berayat sini Muaz jangan ngelapor sahabat selainan, ya Rasulullah nia jadi imam ke bilu-bilun dan langsung mentempoh Muaz. Dia gaya-gaya lalu dia mendak jadi imam jak ke belu jadi ayat papahan mesak jadi berayat. Papa sakkan cebatur jak kontek-kontek bare mut mesak tahajud jadi mak jadi 5 juz kembe. Saya lo silik. Nah, kurang anu separuh aja, kurang ngerain, kurang fakihin. Ada tuan guru diundang sekali. Tuan guru jadi sebenar. Lagu ini janden apa sengaja, cuman ada orang yang zikir kadang-kadang sudah saking nikmat. Yat para naran yafna ma Allah. Derajat yang tertinggi dalam zikir itu namanya yafna ma'allah. Syekh Yusuf Al-Makassari membagi zikir jadi 4. Ada yang zikir bilisanihi duna qalbih, elak doang lagu atin den cara. Kualan sak zikir wah illallah lagu dalam atin aruan kembe oh. Bahasa Syekh Yusuf hadza seperti orang munafik. Ara zikir bilisanihi wa qalbihi, lisan dengan hatinya. Hadza zikrul awam, ini zikirnya orang awam. Tapi sudah mukminul awam, mukmin yang awam. Bagus wah niki. Ada yang ketiga, yadhkurullah bilisanihi wa qalbihi wa yatalazzaz bihi. Dia zikir dengan lisannya, hatinya dan dia nikmati. Yang paling keempat paling tinggi, yadhkurullah bilisanihi wa yastahdir qalbah wa yataladzadzu bihi wa yafna ma Allah. Niki jadi zikirnya orang yang khawasul khawas. Iya kadang-kadang den sadar din wah 1000 den didap wah mai lalu. Iya dengan sawah tak ridap pada lazzatul dunya jannatud dunya. Man lam yadhuk jannatal dunya lam yadhukha fil akhirah. Saya den wah rasa berembe surga dunia den rasa surga akhirat embe kenan dengan sawah sampai kepada darajatul ihsan. An tadhkurallah ka'annaka tarah, engkau menyebut Allah seperti kau melihatnya. Jadi den nara ida pasal lainan je karing la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nikmat mutuan guru niki mu nyeribu nuah le malam kesiwa tundang zikir mundeng ketaon isin gobok dengan biasa telung dasa telu. Saya nggak biasa nenggak anjari sin satu gerupuk kada sekresek kocet belo lalu dia bayar papahan tele arah anu anjak papahan pelihara kaputan anjak rombong kan jadi 100. Mau niki nyiwa mau liwat tong dasa telu aneh nyatu seruan dia tuan guru sabar dulu sabar bajang-bajang 100 liwat malik aneh nyala tenija satak badek lolos malik mah nija oh haunin mun kolok songkon le jengkun mungkah karing menintan karing jengkun lelah lagu tuan guru si nikmat lalu dengan kena lelah ni aja pacundo. Nah, jadi para jamaah itu yang poin yang pertama para jamaah, bahwa di dalam perjalanan beliau niki banyak hal, termasuk tadi orang yang dipecahkan kepalanya. Malik kelanjutan perjalanan arah dengan kenyengken Nabi aran sugul binatang sugul lawang kocet mumilin tama Malik lagunin tau tama Saur niki banteng sugul nule lawang kocet milin tau tama Malik nin bau apa kenan dia wahai Jibril
Allah ingin kasih pelajaran apa itu? Oh, itulah gambaran orang-orang yang ngomong tanpa dipikir, sok sak muni doang, ding ketahuan luwe dengan tersinggung, mau nyesel lalu, wah njak sucapan nyesel, mau milin tulakan malik lagu den bau. Ni bahaya nuni niki pada jamaah. Raos niki paling bahaya lalu, bareh kadang-kadang tersinggung batur, mu saara dengan tersinggung nu sekat lon selah. Ya buat milih jaga. Malik narak liwat niki mun serioan lolon kayu bedui. Demel liwat dengan robek doang kelambi ni sin. Apa kenan dia wahai Jibril? Oh dia dengan sagirang tokol lek serin langan. Demel liwat dengan besongko raos engke piran tobat. Bebalu liwat bepupur aneh iya haruan dia Malik balik cewek dia. Telen dengan taik masjid arah-arah yang lepas senggeger dia uni. Telen dengan lalu ngaji, wah ini belum tentu entah surga dia uni. Telen dengan motor baru, arah paling ngeridit dia menoloh kredit. Dan ini arah seolah batu risin. Itulah bayangannya besok seperti pohon berduri, setiap orang lewat robek doang kelamin dengan isin. Ya gambaran dengan sagirang tokol lekbo. Mudah-mudahan te jadi narak bok kita kan. Adanya ke malam. Ya. Beruga. Dia nebok lagu beruga doyan kancen Malik. Onya agak. Kemudian poin yang ketiga, di saat beliau naik, dia bau bahasa selapu aja malam lalu tebar. Yang biasa ketepo beana. Jadi di sini di dalam kitab karangan Profesor Dr. Said Muhammad, di sinilah beliau bahas dinamakan dengan wahwa bil ufuqil a'la. Bagaimana Rasulullah naik sampai ke tempat tertinggi, ufuqil a'la. Ndik narak bau. Malaikat Jibril doang den bau dateng itu. Ada apa ini? Dendek keadaan tete wahai Jibril basen Rasulullah. Muhammad dek kapan dek mere turut kemo lagu anda kayak ngelengkak selengkak doang ngak tama lek tahu setia aja geseng yang hancur tubuh saya. Ya wahai Jibril kan sida cahaya oleh ciptaanmu ini lalu nak hancur. Memang cahaya tetapi tempat itu jauh wattnya jauh lebih tinggi. Mun sida yang dek tahu jok tu mu kaling tiang bahasa Nabi Muhammad. Oh munsida jak beda wahai Muhammad. Nur yang Allah jadikan menjadi nur pelinggih itu adalah bagian daripada nurnya sendiri. Iya ampun Nabi Muhammad niki para jamaah ya Allah. Nurnya itu para jamaah meliputi alam semesta. Makanya beliau itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Maka dimanapun kita berselawat akan nyambung, dimanapun kita mengucapkan salam langsung dijawab. Itulah rahasianya kenapa dalam tahiyat kita bilang assalamu alaika. Kalau kita kaji dalam bahasa Arab, ka itu namanya domir mukhatab. Enggak andon tekawih domir mukhatab niki lamun tekance dengan sa'le julun. Lamun dengan goib kita akan bilang assalamu alaihi. Kenapa kita bilang assalamu alaika di sana? Coba assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa? Karena pada hakikatnya Nur Muhammad itu ada di sekitar kita. Makanya beliau menjawab langsung. Dendek bayangan berbeberuan Rasulullah nu besalam nu yang jawab nu besalam nu yang jawab dek lalah lalu
Mun bayangan berbeberuan Rasulullah lek kubur turus tama turus. Onda. Nih beaneh jadi gambaran HP sinyal XL mbe jak tahun. Aneh sain tahun tahu sinyal XL. Pira kawih XL lek Lombok mungkin jutaan. Yang pakai XL di Lombok jutaan. Berapa orang nelpon sehari ibu-ibu? Jutaan. Tetapi kenapa semuanya dilayani oleh XL? Coba, itu hanya buatan manusia. Sinyal itu bagaimana sih? Kalau pakai HP lek bawa galang nyambung kan. Membelangan nyosok. Coba. Mu berembe kebecat datang Mekah, nun kena halo, langsung terjawab halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arah sampai tantih 2-3 hari kayak COD. Nggak ada. Coba ini sinyal buatan manusia. Bagaimana dengan Nur Muhammad? Makanya jangan khawatir, jangan ragu-ragu pada jamaah. Nur Muhammad itu adalah sumber keberkahan. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Kalau mau rahmat, sering-sering baca salawat, sering-sering sambungkan diri kita dengan Nur Muhammad. Maka minimal kita menyambungkan diri kita pada jamaah dalam 5 waktu sholat. Di setiap sholat berapa kali? Hitung pira kulit tahiyat. Assalamualaikum. Ya ampun lagu ndet kanggo lain-lain angan pada saat itu. Apa bahasa Imam Ghazali? Kalau kalian tidak mampu khusyuk dalam sholat 100%, upayakan jangan sampai tidak khusyuk pada 3 titik. Ini nasihat Imam Ghazali. Lamun tiang pelunggu samin dek mampu 100%, sandek mampu kena tiang, termasuk tiang dek mampu. Lamun beliau jak bade, lamun batur sepit jak bade kayak mampu 100%. Lamun batur montong gamang jadi min takbir doang, Allahu Akbar. Ane tanggal balu likun, dit menyetorun nih. Muni inget utang. Lamun bagus batur sepit jak wah hebat terus. Lamun dek mampu bahasa Imam Ghazali, dek mampu ya khusyuk 100%, paling tidak 3 titik jangan sampai ndak khusyuk. Biasa pertama waktu baca kabiran para jamaah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nabi kena niki, ya Allah saya hadapkan muka hatiku. Wajah tu di sana bukan muka yang ini para jamaah. Dan muka ini, kalau ini kemana dia? Tempat sujud. Kalau tubuh kita kemana? Ke Ka'bah. Kalau hati kemana? Alladzi fataras samawati wal ard, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudeden sampai kenyengkeun de bahasa. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Lagu sida lain-lainangan deh. Berarti sida bedaya jok Allah. Langsung tolak. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya basen delek lisan dah. Lagu aten dejak kecimol lain. Berembe. Oh ajak kamu. Yang terkena si Allah Subhanahu wa taala ajak. Kadzabta. Lamun bahasa Indonesia lekak, bahasa halus no. Aneh, sudah kebalik. Yang pertama, yang kedua waktu baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Pada dhamir ka, iyyaka. Ngedek baik, tuh lain-lain angan, tak ada betul-betul. Kenapa? Karena kita sedang menghitop langsung Allah dengan dhamir ka. Iyyaka, hanya kepadamu tempat aku minta menyembah, dan hanya kepadamu tempat kami minta pertolongan. Ya ampun, dan kanggo lain lenangan tentu bahasa Imam Ghazali. Yang terakhir, yang ketiga tadi itu waktu kita tahiyat, assalamu alayka, hadirkan Nabi Muhammad di sana.
Enggak, di sana tempat kita langsung menghadirkan Nabi Muhammad. Waktu kita bilang assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini menurut ulama adalah peristiwa yang paling bersejarah dan paling tinggi mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau diangkat sampai derajat yang tidak ada orang lain mampu di sana. Kita akan ngerti apa hakikat daripada Nabi Muhammad. Ya ampun para jamaah, jangankan berselawat, sekedar menyebut namanya saja bisa menjadi pintu daripada rizki, pembuka pintu rizki. Tersebutlah dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, siapa yang menyebut nama beliau di langit 35 kali dan nama beliau di dunia 35 kali di saat khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, maka Allah akan memberikan dia kemudahan rizki. Lam tanqati'ud darahim fi yadihi. Nama beliau di langit Ahmad. Mana nama beliau di dunia? Muhammad. Ini baca dia 35 kali. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Pira kali? Telung dasa 5 kali. Lemak le Jumat terakhir. Piran tahu? Karing 2 Jumat jaga nggih. Diingat-ingat teh lemak. Insyaallah temurahan rezeki, insyaallah. Di saat beliau naik ke derajat paling tertinggi para jamaah, apa sih di sana yang beliau dikasih kok sampai segitu tingginya? Ternyata yang dikasih beliau adalah perintah tentang sholat. Ini yang ingin yang tekankan terakhir sekali ini, terakhir. Wah belu lalu ni ampura ke belon tentang. Mangkat tambah semangat jarin baru pertama beleng tah. Jaga kelupa apa kuni sak pertama onek niki. Si beleng dia yang sudah niki sudah. Lu gua angkat bersemangat jari makin niki ke belon, maaf nggih. Action dua segede nggih. Aku ngantok dah lagu. Onde. Jadi ternyata yang diberikan kepada beliau di tempat tertinggi itu adalah sholat. Bahasa ulama ittifaq, ijma' para ulama bahwa ibadah tertinggi adalah sholat. Kewajiban tertinggi adalah sholat. Bahkan dia sebagai imaduddin, tiang agama. Para jamaah. Walaupun banyak riwayat mengatakan bahwa ibadah tertinggi adalah la ilaha illallah, ibadah tertinggi banyak dalam hadis. Tetapi ittifaq ulama bahwa ibadah kewajiban yang paling tinggi adalah sholat. Kenapa? Karena diberikan oleh Allah di tempat yang paling tinggi. Ya ampun, dalam kitab niki disebutkan orang fasik yang paling fasik adalah orang yang meninggalkan sholat. Ya Allah, ya ampun tersuruh si Rasulullah jaga jangken li akhir hayat beliau, jangken wah kan sekecet ampun lepas beliau apa yang beliau ucapkan terakhir, as-shalah as-shalah. Mun penempel Sina Ali wah sepi wah kode sekedar bergerak mulut beliau, ternyata yang didengar oleh Sina Ali adalah as-shalah as-shalah. Kembih napun ia paling mun lalu si Rasulullah jang ke akhir hayat karena pentingnya sholat. Dan perlu kita ingat para jamaah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam riwayat tidak pernah Rasulullah meninggalkan sholat jamaah selama beliau hidup. Sampai akhir hayatnya, wah engkah tahu ayah nak jadi imam, daka meno munsuruh Abu Bakar jadi imam, demen wah maju Abu Bakar sugul beliau milu sembahyang. Lagu sina Abu Bakar dan semal mundur Malik, terpaksa Rasulullah maju, padahal beliau dalam keadaan sangat-sangat sakit. Mita jadi mit selema sekedi ende taik berjamaah. Betul. Repot-repot sekedi ende berjamaah. Nggih. Allahu Akbar. Dalam perang pun Rasulullah tidak meninggalkan jamaah. Itulah sebabnya ada namanya sholatul khauf. Apa itu sholatul khauf? Bagaimana orang mengatur jamaah di dalam keadaan perang. Ndek tinggal muka dirasa muda ndek berjamaah penyakit perang.
Tapi beliau tidak mau meninggalkan berjamaah. Mau angkat tita janane angkat neluian dengan nina taik berjamaah. Angkat tita sak mama jangan tuah betai. Dia imam doang mama. Aseki. Mu separo aja endah. Nia gawe selapuk-lapuk. Borongan. Mbin jadi tukang azan, mbin jadi tukang qomat, mbin jadi imam, mbin jadi makmum. Berembeh hukum meniki berniat dua-dua. Usalli fardadh dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman wa ma'muman. Berembeh kanggo niki. Ya Allah, padahal tesebutan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan daripada Syekh Nawawi Banten, bahwasanya orang yang sholat berjamaah itu akan diberikan beberapa keistimewaan. Yang pertama, dimudahkan rizkinya. Yang kedua, diberkahi umurnya. Yang ketiga, dimudahkan waktu pencabutan nyawanya. Yang keempat, dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Yang kelima, akan diberatkan timbangannya nanti. Yang keenam, akan dimudahkan dia dalam melewati sirat. Kalbarqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Yang berikutnya dia akan masuk surga bighairi hisab. Aneh si keluwe bagian dengan berjamaah. Angkat deh abot lalu nih. Angkat luwean dengan awam kadang-kadang taik berjamaah. Nu ini kadang-kadang sawah tamatan pondok pesantren di nuah betai. Maaf kedijat yang termasuk kan anak pondok pesantren dia. Lagu hadit bareng-bareng saling ingatkan maksud dia. Enggih, ini pacuan dengan sandewas pondok pesantren. Maaf, tang niki jangan tang singgung sai-sai, tang singgung gedik dia. Ampura, enggih. Angkat cerita arak dengan ngebang sengajan balik ke azanan. Cerita lagu ni ku hadai teh. Ndeng kena Allahu Akbar pertama. Hayya 'alas shalah langsung. Mun sili ustaz datang jok masjid, keluik datang yuk jogang kemudian ada mazan liwik solah doang dekazan dek ini pada datang munane jawak sak salak je itu datang ni nane jak salak doang dek azan bilang jelo oh menuh ek datang nane jauh ni milenia aja gentet nane aja suruh muazin balik ke biasa. Enggih. Terakhir ada yang diminta tadi oleh ayahanda niki wah sampean lae bahasa lagu lupa ke tiang tengkuh ngaji teh. Enggih, lupa rasa tangjak pertama kali. Lagu beliau bahasa wah lae jelasan mengenai bacaan-bacaan ayat dalam salat. Enggih. Kedong sanelpon nonek beliau sampai jaya lagu hadir jaga bahasa mana sida saya jaga pokoknya ya. Nah alhamdulillah niki kita dapatkan dari Syekh Ismail tiang dapatkan dari ayahanda tiang Tuan Guru Nasir Abdul Manan. Jadi beliau dapatkan dari Syekh Ismail, tiang dapatkan dari beliau. Karena tiang tidak pernah berjumpa dengan Syekh Ismail. Ya, tiang datang ke sholat dia, Syekh Ismail sudah meninggal dunia. Nah, niki lagu ya belo niki nanti tiang WA kan insyaallah. Ya, nanti ada teleponnya kemarin tiang WA kan. Jadi di sini ara memang ayat-ayat sambut kawih bilang waktu bagi kita sandi hafal Quran 30 juz para jamaah. Contoh di sini salat maghrib. Salat maghrib lamun lek jelo Jumat salat maghrib niki jadi ayat kul ya ayyuhal kafirun li rakaat pertama, kulhu li rakaat kedua. Lamun jelo Sabtu tetap niki salat maghrib. Lamun jelo Sabtu jadi ayat surat Al-Falaq jadi rakaat pertama, surat An-Nas li rakaat kedua. Lamun jelo Ahad le maghrib Al-Fil jadi rakaat pertama, Quraisy jadi rakaat kedua lila fi Quraisy nggih.
Jelo Senin Al-Maun di rakaat pertama, Al-Kautsar di rakaat kedua. Jelo Selasa Al-Kafirun rakaat pertama, Ikhlas rakaat kedua. Jelo Rebo Al-Falaq rakaat pertama, An-Nas rakaat kedua. Jelo Kamis Al-Maun rakaat pertama, Al-Kautsar rakaat kedua. Belon nggih. Deman Malik kanu ni. Isya deman subuh, oh ya belon. Lemak tang kiriman dah. Dede apa dah? Di matangnya bacaan, insyaallah nanti panitia juga yang kirimkan. Beliau mana panitia tadi yang jemput tiang? Insyaallah nanti tiang kirimkan. Boleh itu di fotokopi, dicetak, ditempel supaya imam juga bisa memakai ayat-ayat itu dalam sholat. Nggih. Jadi bedoin arak samula warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bebas di mana-mana kita mau pakai, tapi kalau mau yang sunnahnya ini. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini tergantung waktunya. Lamun maghrib jak ya kontek-kontekan kawin ayat. Lamun isya beloan, subuh beloan Malik. Ini kebalik kan separuh. Maghrib sabbihi ayatan. Subuh jak kulhu ayat. Ini berarti kebalik dia. Ini dah dia anaknya. Insyaallah sudah saya sampaikan yang minta kemarin. Ini warid sesuai dengan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih sekedar niki mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan ada manfaatnya, kurang lebihnya tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.